Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tempat paling hina dan mengerikan disiapkan khusus bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar tempat pembalasan, neraka adalah puncak dari kehinaan dan penderitaan. Dalam ajaran Islam, neraka terbagi ke dalam 7 tingkatan. Di antara tingkatan itu, neraka jahanam dikenal sebagai yang paling tinggi dalam hal kedahsyatan siksaannya. Di sanalah bentuk penyiksaan paling mengerikan terjadi tanpa henti. Namun di dalam jahanam sendiri ada satu tempat yang lebih mengerikan lagi. Namanya adalah Jubul Hasan, yang secara harfiah berarti lembah kesedihan. Jika neraka jahanam diibaratkan seperti lautan yang sangat luas, maka Jubul Hasan adalah palung terdalam dari lautan tersebut. Artinya, Jubul Hasan adalah tempat paling rendah, paling kelam, dan paling mengerikan di antara seluruh isi neraka jahanam. Membahas tentang neraka, ternyata Al-Quran menyebut beberapa nama manusia yang dengan jelas dan tegas dipastikan akan masuk neraka. Ini bukan karena mereka kurang amal atau sedikit salah, tetapi karena perbuatan mereka yang sangat membangkang, menyakiti para nabi, dan menolak kebenaran dengan kesombongan yang luar biasa. Lantas siapa saja mereka? Simak video ini sampai akhir karena di dalamnya tersimpan hikmah dan pelajaran berharga tentang siapa saja yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Quran, agar kita bisa mengambil ibrah dan menjauhi jalan yang mereka tempuh. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Abu Lahab bin Abdul Muthalib yang meninggal pada tahun 624 Masehi merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam. Nama lengkapnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Uzza adalah nama berhala yang ada di Mekah pada masa itu. Ada 3 berhala besar yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Kaum Quraisy percaya bahwa berhala-berhala tersebut adalah anak-anak Tuhan. Abu Lahab berulang kali diajak untuk memeluk agama Islam, tapi dia selalu menolak. Karena Islam adalah agama tauhid, sementara masyarakat Arab pada saat itu menganut paganisme. Bahkan sampai ajal menjemputnya, Abu Lahab mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Namun semua anak-anak Abu Lahab justru masuk Islam pada hari pembebasan kota Mekah. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah, Abu Lahab dengan segala cara menentang ajaran keponakannya tersebut, mulai dari memfitnah, mencemarkan nama baik, hingga melakukan kekerasan fisik. Salah satunya, ia pernah melempari Rasulullah dengan rahim kambing saat Nabi sedang sholat. Bahkan saking bencinya, Abu Lahab menyuruh anak-anaknya menceraikan putri-putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang sebelumnya telah dinikahi oleh anak-anak Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Surat Al-Lahab pun turun sebagai kecaman terhadap Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa.
tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab. Kejahatan Abu Lahab semakin menjadi ketika perang Badar. Meskipun dia sudah tua dan tidak mungkin turun langsung ke medan perang, dia menyewa tentara bayaran bernama Al-As bin Hisham dengan bayaran 4.000 dirham untuk menggantikan dirinya. Perang Badar berakhir dengan kekalahan telak kaum musyrikin. Seminggu setelahnya, Abu Lahab menderita penyakit yang sangat parah, lalu meninggal dunia. Jasadnya dibiarkan masyarakat Mekah selama 3 hari karena bau busuk yang menyengat. Akhirnya, beberapa tetangganya menggali lubang besar dan memasukkan jasadnya ke dalam peti kayu. Peti itu didorong dari kejauhan menggunakan tongkat panjang karena orang-orang tidak tahan dengan baunya. Setelah itu, lubang tersebut ditimbun dengan tanah dan kerikil dari kejauhan. Konon, bau busuk dari makam Abu Lahab masih tercium hingga hari ini. Kedua, Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istri dari Abu Lahab. Dia juga adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan, sekaligus bibi dari Muawiyah. Sifat Ummu Jamil sama seperti suaminya. Dia terkenal membenci Rasulullah SAW. Sampai-sampai di Al-Quran, Ummu Jamil disebut sebagai wanita pembawa kayu bakar. Ummu Jamil dan Abu Lahab keduanya sama-sama punya nasab yang mulia, sama-sama punya kedudukan sebagai bangsawan Arab yang kaya raya. Namun, hari-hari Ummu Jamil ini selalu disibukkan oleh siasat dan strategi tentang bagaimana caranya menyakiti Rasulullah SAW. Nah, Ummu Jamil ini punya sebuah kalung yang sangat besar dan mahal. Suatu hari, Ummu Jamil pernah berkata, "Sesungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya memusuhi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya." Di akhirat, si pembawa kayu bakar bisa juga dimaknai sebagai orang yang mempunyai kebiasaan menebar fitnah dan mengadu domba. Karena Ummu Jamil adalah orang yang suka membawa berita untuk merusak hubungan sesama manusia. Disebutkan di sini yaitu kayu bakar karena menebarkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Sebagaimana kayu bakar menebarkan api. Adapun mengadu domba adalah gangguan yang ditujukan kepada kaum muslimin untuk merusak hubungan sesama mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba." Upaya Ummu Jamil untuk memadamkan dakwah Rasulullah akhirnya sia-sia. Kejahatan dan keculasannya selama bertahun-tahun yang dilakukan kepada Rasulullah hanya melahirkan kecelakaan bagi dirinya. Suatu hari, saat Ummu Jamil sedang memikul kayu berduri yang biasa digunakan untuk mencelakai Rasulullah, tiba-tiba kain yang dipakai untuk menggendong kayu itu menjerat lehernya hingga menemui ajalnya. Sebuah kematian yang hina dan mengenaskan bagi wanita yang memusuhi dan menyakiti Rasulullah SAW. Di sepanjang sejarahnya, ada banyak Fir'aun yang telah memerintah negeri Mesir. Ada Fir'aun yang beriman, ada pula yang kafir. Contoh, Fir'aun yang beriman adalah yang hidup sezaman dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sementara Fir'aun yang kafir hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Menurut para ahli tafsir dan beberapa dalil, Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam ada 2,
yaitu Ramses II dan Merneptah. Ramses II merupakan Fir'aun ketiga dari Mesir kuno dan Merneptah merupakan Fir'aun setelahnya, yakni yang keempat. Fir'aun Ramses II dinobatkan sebagai Fir'aun terkuat sepanjang masa dan memerintah dengan waktu yang terlama, yaitu selama 66 tahun. Dia adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kemudian mati tenggelam di Laut Merah. Para ilmuwan yang telah meneliti mumi Ramses II mengatakan bahwa Ramses ini meninggal di usia 90 tahunan. Di dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebutkan lebih dari 70 kali dan dikenal sebagai tokoh yang memerangi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa Mesir kuno yang memiliki angkatan bersenjata, tetapi zalim terhadap kaum yang lemah dan bahkan menganggap dirinya Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka dan menyembelih anak laki-laki mereka serta membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Ada banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana jahatnya sosok Fir'aun yang satu ini. Mulai dari dia membunuh istrinya sendiri yang bernama Asiyah, lantaran istrinya tersebut ketahuan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menuhankan Fir'aun. Kemudian ancaman-ancaman yang disebarkan kepada rakyatnya bila mereka tidak mau menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Dan masih banyak lagi, termasuk mendustai ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk bertauhid. Tentu saja sangat jelas bahwa Fir'aun dengan sifat sombong dan kejamnya itu, tempat yang paling pantas adalah neraka. Haman adalah orang yang disebutkan namanya sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Tentu bukan karena akhlaknya atau karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena pencapaian yang buruk selama hidupnya. Haman diketahui adalah seorang arsitek yang membuat piramida Mesir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkata Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Quran Surat Al-Mu'min ayat 36-37. Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa Haman adalah pembesar Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia bertugas membantu Fir'aun dalam melaksanakan segala perintahnya. Salah satunya adalah membuat bangunan tinggi. Di kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting, seperti menteri, penasehat kerajaan di bidang keagamaan, dan pelaksanaan proyek pembangunan piramida. Hamanlah yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk merancang sekaligus menjadi mandor dalam proyek besar pembuatan bangunan piramida. Piramida tinggi itu akan digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan Musa dari atas sana. Proses pembangunan piramida ini kira-kira membutuhkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuilnya. Konon, setelah pembangunannya selesai, Fir'aun kemudian melesatkan anak panah dari atas puncak menara itu untuk membunuh Tuhannya Musa. Fir'aun kemudian berbohong kepada masyarakat dan berkata bahwa Tuhannya Musa telah mati, dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali setelah berlumuran darah. Menurut sebagian ahli tafsir, Fir'aun diam-diam telah mencelupkan ujung anak panah itu ke dalam darah. Dalam penelitian para sejarawan,
Haman ini baru muncul setelah kembalinya Nabi Musa alaihi salam dari Madian. Haman jugalah yang menasehati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Lalu pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir yang dikenal dengan istilah Exodus, Haman mati tenggelam bersama Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Ketika Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, mereka memiliki beberapa anak. Hawa melahirkan 2 pasang anak kembar. Pasangan pertama adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan pasangan kedua adalah Habil dan Labuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka menikah silang, Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklimah. Namun Qabil menolak karena Iklimah lebih cantik, sementara Labuda tidak secantik saudaranya. Qabil pun iri kepada Habil. Akhirnya Allah memerintahkan mereka berkurban untuk menentukan siapa yang benar. Qabil yang bertani mempersembahkan hasil tani yang paling jelek, sedangkan Habil yang berternak mempersembahkan kambing terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban dari Habil dan menolak kurban dari Qabil. Hal ini membuat Qabil semakin marah. Lalu Qabil berkata kepada Habil, "Aku benar-benar akan membunuhmu kalau engkau jadi menikahi saudari kembarku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Lalu Qabil membunuh Habil. Ini menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Sebagaimana ulama menyebutkan, Qabil memanggul mayat Habil selama setahun. Sebagian lainnya menyebut 100 tahun. Allah kemudian mengirim 2 ekor burung gagak. Dan Qabil melihat burung gagak yang masih hidup menggali tanah dan menguburkan temannya. Qabil pun yang melihat segera meniru dan menguburkan saudaranya. Ia berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, hingga aku dapat menguburkan jenazah saudaraku ini." Qabil pun menjadi manusia pertama yang melakukan pembunuhan, dan karena tindakannya itu, ia pun menjadi penduduk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat, dan yang pertama kali diputuskan atas dosa sesama manusia adalah pertumpahan darah." Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah juga berfirman, "Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutukinya, dan menyediakan azab yang besar baginya." Quran Surat An-Nisa ayat 93. Azhar merupakan bapak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini ternukil di dalam Al-Quran. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azhar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Di dalam ayat tersebut, nama Azhar secara jelas disebutkan sebagai bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun, menurut sejumlah ahli tafsir dan para ulama, makna dari kata bapak di ayat tersebut bukan berarti harus menunjukkan sosok ayah kandung, tapi bisa jadi itu menunjukkan arti sebagai pengasuh atau penanggung jawab, yang dalam hal ini bisa jadi kakek, paman, ataupun kerabat lainnya. Meskipun Azhar ini bapak kandung atau bukan dari Nabi Ibrahim, pada intinya dia adalah orang yang mengasuh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan sebagai
orang yang bertanggung jawab atas beliau. Azhar ini adalah penasihat dari Raja Namrud. Bisa dikatakan dia adalah orang kepercayaan atau tangan kanan dari sang raja. Azhar juga merupakan seorang pematung. Kerjaannya adalah mengukir batu-batuan hingga menjadi bentuk berhala, kemudian disembah oleh masyarakat sebagai sosok Tuhan. Di dalam Islam, membuat patung adalah hal yang dilarang. Pendapat kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya adalah haram, apalagi jika patung itu dijadikan sesembahan seperti yang dilakukan oleh Azhar. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Pernah Rasulullah datang dari suatu safar, dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis milikku di atas lubang angin pada tembok. Lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal itu, beliau merobeknya dan bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sayyidah Aisyah mengatakan, akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi satu atau dua bantal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengkhawatirkan tradisi patung. Beliau mewanti-wanti agar jangan sampai ada muslim yang menjadi pembuat patung, karena mereka dikhawatirkan menghidupkan tradisi penyembahan berhala. Nabi Nuh alaihi salam dikaruniai 4 orang putra. Yang pertama adalah bernama Kan'an, kemudian Yafit, lalu Sam, dan yang terakhir bernama Ham. Semua anak Nabi Nuh alaihi salam ini diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat yang dibawakan oleh ayahnya itu. Namun rupanya putra sulungnya yang bernama Kan'an hanya berpura-pura beriman. Kan'an menyembunyikan rasa bencinya kepada ayahnya. Maka ketika hari di mana musibah banjir besar itu tiba, Nabi Nuh alaihi salam beserta seluruh umatnya masuk ke dalam kapal. Lalu Nabi Nuh alaihi salam mengabsen orang-orang yang ada di kapal tersebut. Semua umatnya ada, termasuk anaknya Sam, Ham, dan Yafit. Namun dia tidak melihat putra sulungnya, yaitu Kan'an. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam keluar dari kapal itu dan pergi mencari Kan'an. Setelah keduanya bertemu, segera saja Nabi Nuh alaihi salam mengajak Kan'an untuk ikut masuk ke dalam kapal bersama adik-adiknya. Namun dengan rasa angkuhnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya tersebut dan lebih memilih naik ke atas gunung demi menghindari banjir besar itu. Kan'an mengabaikan ayahnya karena rasa bencinya itu. Dan rupanya banjir besar itu pun tidak hanya menenggelamkan Kampung Merah, bahkan banjir itu menenggelamkan patung-patung tinggi termasuk gunung tempat Kan'an berlindung. Kan'an mati karena bertahan dengan rasa angkuhnya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombangan laksana agung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Kisah tentang Qarun diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan dalam sebuah hadis, nama Qarun dijajarkan bersama dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya.
Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Qarun adalah anak Yasar yang merupakan adik kandung dari ayah Nabi Musa alaihi salam yang bernama Imron. Sebelum Qarun menjadi orang kaya, dulunya dia adalah orang yang sangat miskin, bahkan punya banyak anak. Hal itulah yang membuat perasaan Qarun pusing. Hidupnya terbebani karena banyak tanggungan dan tidak punya uang. Padahal suatu hari Qarun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Qarun meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya supaya dia diberikan kekayaan. Dan tentu doa dari seorang nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Qarun pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang keluar karena terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa alaihi salam pada masa itu, Qarun yang pandai berbisnis malah memihak kepada Raja Fir'aun. Yana Adam dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dahsyat di Balik Kata Syukur menyebutkan bahwa Qarun sering disebut sebagai julukan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Imam Qatadah, Muqatil, dan Al-Qalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Namun di balik ilmu dan hartanya yang melimpah, Qarun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang soleh yang mengingatkannya dan menasehatinya agar dia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun Qarun mengabaikannya dengan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bahkan Qarun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian serta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri, bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qarun. Pada akhirnya Qarun dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan gempa bumi yang sangat dahsyat beserta tanah longsor. Danau yang dikenal sebagai Danau Qarun atau Bahiroh Qarun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Nabi Lut alaihi salam diperkirakan hidup pada tahun 1950.
sampai 1870 sebelum Masehi. Beliau memiliki istri yang bernama Wali'ah atau Wa'ilah. Nabi Lut alaihi salam dan istrinya tinggal di sebuah kota yang bernama Sodom. Di kota itulah Nabi Lut alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Sodom. Karena seperti yang sering kita bahas, orang-orang Sodom ini punya perilaku menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Selain itu, masyarakat Sodom juga biasa merampok, menganiaya, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Sesuai tugasnya, Nabi Lut alaihi salam setiap hari mendakwahi kaum ini, mengingatkan mereka, dan meluruskan fitrah mereka sebagai manusia. Namun, terjadi penolakan demi penolakan. Hanya sebagian kecil saja yang mau ikut ajaran Nabi Lut alaihi salam pada waktu itu. Sebagian lainnya membangkang dan mendustakan Nabi Lut alaihi salam, termasuk istrinya. Istrinya ini justru lebih mendengarkan para pembesar kaumnya yang zalim dibandingkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Wali'ah adalah sosok pengkhianat, sehingga ketika turun azab di kota Sodom, Wali'ah ikut mati bersama-sama penduduk kota Sodom yang membangkang. Sementara Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya telah berhijrah ke suatu tempat yang aman dan tepat sebelum azab itu datang. Sama seperti halnya Wali'ah, istri Nabi Nuh alaihi salam juga membangkang dan lebih memilih mendengarkan apa yang dikatakan pembesar-pembesar kaumnya. Dalam literatur Islam, istri Nabi Nuh alaihi salam bernama Walihah. Ada juga yang menyebutkan kalau istri beliau bernama Amzurah binti Barokil, yang kemudian melahirkan 4 orang anak laki-laki, yaitu Kan'an, Sam, Yafid, dan Ham. Namun siapapun namanya, istri Nabi Lut alaihi salam adalah salah satu orang yang tewas dalam musibah banjir besar karena dia tidak naik ke kapal Nabi Nuh alaihi salam dan memilih untuk bersama para pembesar kaumnya yang membangkang terhadap dakwah dan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Nimrod atau Namrud bin Kan'an bin Kaus bin Sam bin Nuh alaihi salam adalah seorang raja yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia berkuasa di sebuah negeri yang bernama Babilonia. Namrud adalah raja yang memiliki kecerdasan berpikir melampaui manusia yang ada pada zaman itu. Tapi justru karena kecerdasannya itu, Namrud terjerumus dalam kesombongan yang luar biasa. Parahnya, Namrud bisa memutuskan hidup dan mati seseorang. Jadi, barang siapa yang tidak mengikuti apa yang dia mau, maka orang itu akan dibunuh. Meskipun dikatakan permintaan Namrud terbilang aneh, sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mau menyembah berhala dan bahkan berhala-berhala itu malah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, beliau dihukum mati dengan cara dilempar ke dalam api. Dan tentu saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari hukuman tersebut dan api sama sekali tidak membunuh beliau. Perlu diketahui, Namrud adalah orang yang pertama di dunia yang mampu membangun bangunan pencakar langit yang dikenal dengan nama Tower of Babel atau Menara Babel, yang konon katanya tingginya mencapai 2484 meter. Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol dari keangkuhan dan kesombongan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semuanya untuk Namrud, yaitu kekuatan, kepintaran, dan harta kekayaan yang melimpah. Namun Namrud malah sombong
hingga akhirnya dia mati karena seekor nyamuk. Seekor nyamuk kecil yang masuk melalui lubang hidungnya, dan nyamuk itu dikatakan tinggal di dalam kepala Namrud selama 400 tahun. Selama itu pula Namrud hidup penuh kesengsaraan. Namrud gelisah, hidup seperti orang yang tidak waras. Setiap hari dia memukuli kepalanya, hingga pada akhirnya Namrud mati karena meminta seseorang untuk memukul kepalanya dengan keras, dengan tujuan membuat nyamuk yang ada di dalam kepalanya itu mati. Namun malah Namrud yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.